Ini ada dari Nada Tova WA Group SKD 47 ya. Semoga ini bisa menjawab bermasalah dengan Bank Plecit yang beratas nama kooperasi. Ini langkah-langkahnya dan diteror luar biasa, ditungguin sampai mereka bayar. Jadi saya bacakan dulu ya. Assalamualaikum Cap, saya sudah masuk grup SKDA. Jadi kalau Anda mau gabung silahkan diskusi masalah penyelesaian hutang, riba, terutama riba dari bank, kooperasi, leasing dan yang lainnya, bla bla bla, dan juga ingin meningkatkan usaha segala macam-macam. Kita belajar bareng menjadi sadar kaya dunia akhirat. Gratis, no syarat, siapapun boleh. Malah banyak juga pengusaha Chinese yang konsultasi dengan saya dari mulai hutang 1-2 miliar sampai ke 25-50 sampai ke ratusan miliar gitu. Dan alhamdulillah ada aja dari diskusi tersebut ada aja jalan keluarnya. Dan saya pun siap sekarang ini kalau Anda mau dibantu pelunasan khusus, kebetulan saya sudah nanam uang di bank Pelsus ya, atau pendampingan Pelsus pelunasan khusus. Jadi nanti kita sistem bagi hasil atau fee atau apapun silakan ini. Dari mulai mobil, kendaraan lainnya, termasuk tanah dan yang lainnya. Ada masalah dengan bank. Oke, saya bacakan. Saya mau tanya kalau semisal banyak hutang di pinjaman koperasi mingguan atau bank plastik cap, bagaimana caranya cap untuk pembayaran setiap minggu? Sayangnya terlalu banyak. Sedangkan pinjam 1 juta per minggu 130.000 selama 10 kali terimanya, tapi terimanya itu hanya 500.000. Luar biasa. Pinjam 1 juta, terimanya 500.000, bayar 138, 10 kali berarti 1.380.000. Padahal terimanya 500.000. Ini jolim dan luar biasa sadisnya itu. Dan ini harus dilaporkan ke polisi maupun ke OJK gitu. Saya waktu itu nego, saya bayar sesuai dengan yang saya pinjam, tapi mereka tidak mau cap, harus lunas sekali waktu, sekalian bunga-bunganya. Kalau nggak bayar mereka berani datang ke rumah sampai nunggu kita bayar. Oke, jadi menghadapi masalah utang di koperasi atau bank plecit atau apapun, itu membutuhkan langkah yang tegas dan sistematis, komunikasi yang baik dengan pihak koperasi, dan penggunaan dasar-dasar hukum yang tepat dapat membantu menyelesaikan masalah ini. Dan saya pun di sini saya akan masukkan dasar hukum dan yang lain-lainnya, baik kitab undang-undang KUHP maupun dengan peraturan OJK. Dan kalau bisa, kalau ada intimidasi, lakukan juga dengan pasal-pasal pidana gitu. Insya Allah selesai. Nanti coba Anda lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinasta'in ala wabini. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mursalin wa ala rasulillah ismain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah usbaidu kulatil latihatifi. Alhamdulillah nikmat Islam wa liman wa kafa bima minima. Alhamdulillah la kulli hal. Alhamdulillah bima tatimmu sholihat. Pertama, coba ajukan negosiasi ulang kepada koperasi itu untuk pembayaran yang lebih ringan dan untuk penghapusan bunga, denda, dan buat surat permohonan tulis yang jelas dan disampaikan secara resmi. Bila perlu di situ juga dicantumkan bahwa surat teguran juga buat mereka semua bahwa Anda merasa terganggu dengan langkah-langkah mereka gitu. Dokumentasi, catat semua komunikasi dengan pihak koperasi dan simpan bukti pembayaran yang telah dilakukan. Juga bukti-bukti lainnya, kalau mereka ada ancaman, buatin video selfie dan yang lainnya. Kalau memang ini ada saksi segala macam-macam supaya kita bisa jerat intimidasi. Kalau mereka mengintimidasi, laporkan tindakan intimidasi ke kepolisian, kita buat surat yang tembusin sampai ke polisi. Pasal 335 KUHP, jika ada ancaman atau intimidasi penagih, Anda dapat melaporkan hal ini ke polisi berdasarkan pasal 335 KUHP yang mengatur tentang perbuatan tidak menyenangkan. Jadi aturan tidak menyenangkan. Pasal 368 KUHP, jika penagih melakukan pemerasan, Anda bisa melaporkannya berdasarkan pasal tersebut ya. Bila perlu dasar hukum 335 ayat 1 ya, tadi barang siapa yang secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan atau membiarkan sesuatu yang memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, dihukum dengan pidana paling lambat 1 tahun dan denda sebanyak Rp4.500. 368-nya ayat 1, barang siapa yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa orang lain dengan ancaman kekerasan atau dengan ancaman kekerasan untuk menyerahkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan atau upaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang, dihukum karena pemerasan dengan hukuman penjara paling lama 9 tahun.
Dan ini kalau kita lapor polisi 9 tahun ini langsung ditangkap sob. Jadi nanti data suratnya itu. Anda buatin surat negosiasi di koperasi, nama Anda siapa, alamat di mana, email atau nomor teleponnya Anda kepada yang terhormat koperasi apa, koperasi pecet atau apa terserah, alamat koperasi, PH-nya permohonan negosiasi ulang pembayaran pinjaman dan juga laporan intimidasi dengan hormat. Saya bertanya di bawah ini nama Anda tadi, apa alamat di mana, nomor anggota kalau ada anggota koperasi dan lain-lain. Dan ini mengajukan permohonan negosiasi ulang pembayaran pinjaman yang saya terdaftar di koperasi Anda saat ini memiliki pinjaman sebesar 1 juta dengan cicilan mingguan sebesar 130.000 selama 10 minggu. Namun saya hanya menerima 500.000. Jadi kalau Anda udah pernah nyicil, juga cicilannya berapa kali, ada 130.000 kali, terus seperti itu. Saya saat ini hanya mampu membayar pokok pinjaman sebesar 1 juta tanpa bunga, denda, dan ongkos bunga dan denda tambahan. Oleh karena itu saya mohon agar koperasi dapat menghapus bunga dan denda pinjaman tersebut dan sesuai dengan apa yang saya terima, yaitu 500.000 yang saya terima. Terus mohon koperasi dapat menerima permohonan ini dan memberikan tanda konsep. Saya ingin menyelesaikan kasus kewajiban saya dengan baik dan menghindari gangguan lebih lanjut dari pihak penagih yang sangat mengganggu sekali. Dan ini bisa kami tidak sesuai dengan KUHP, sebutkan ayat yang di atas, segala macam-macam pasal dan ayatnya seperti 335 dan 368 yang di atas. Terima kasih. Hormat kami siapa nama Anda dan juga nomor telepon Anda kalau ada. Tembuskan surat ini ke koperasi, ditembuskan juga tujukan koperasi ke DC penagihnya dan juga ke pihak kepolisian kalau bisa. Jadi sebutkan di situ pasal 335 ayat 1 dan juga dasar hukumnya pasal 368 ayat 1 juga. Terus peraturan OJK juga ada sebutkan, OJK nomor 1, OJK 07 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, yang di situ adalah mengatur kewajiban penyelenggara jasa keuangan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen termasuk dalam hal penagihan utang. Dan tembuskan juga ke OJK setempat dulu. Dan serta ke kepala desa kalau bisa. Dan juga kasihkan ke si penagih utangnya. Jadi di surat tadi minta negosiasi dan juga agar tidak dilakukan intimidasi oleh si DC dan yang lainnya, mengacu pada pasal tadi 335 ayat 1 dan juga pasal 368 ayat 1 serta POJK nomor 1 POJK 07 2013 2013. Jadi itu harus tegas dan sistematis. Kalau Anda tidak tegas, Anda akan diperas terus sama mereka gitu. Jadi Anda negosiasi dari angka 500.000 pokok Anda yang Anda terima. Terus kedua, Anda sudah bayar berapa kali tulisnya gitu. Kalau Anda sudah bayar 3 kali berarti kan hampir lunas gitu. Misalnya, nah urusan nanti Anda bayar 500.000, 600.000, 700.000 itu urusan Anda. Namanya negosiasi itu sob. Kadang-kadang memang kita harus mengalah gitu. Harus ada dua belah pihak yang mengalah. Kalau tidak ngotot-ngototan sama dengan ngotot jualan di pasar malah tambah ramai. Hadapi dengan tenang, terus hadapi dengan kebaikan. Kalau dia nungguin nggak apa-apa kan, itu jaga satpam di rumah Anda, jangan rasa malu tunjukin ke mereka semua. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barnya sudah jadi. Ini ayo kawan, mari kita buat sob. Project nih.